Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Presiden Joko Widodo memastikan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia akan segera beroperasi. Sejalan dengan beroperasinya pabrik tersebut, Presiden Jokowi pun meminta semua pihak terus menjaga laju pengembangan ekosistem kendaraan listrik agar tidak menemui hambatan ke depannya. Presiden Joko Widodo memastikan aktivitas produksi baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia akan mulai beroperasi pada bulan depan. Dengan demikian, pengembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air akan semakin agresif sesuai amanat Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Nanti bulan depan itu yang namanya pabrik industri baterai ini sudah mulai berproduksi, sehingga kita harapkan ini ekosistem ini segera terbangun, segera terbentuk. Dan juga kita senang bahwa sekarang sudah untuk sepeda motor listrik yang berproduksi di sini sudah 59 pabrikan. Kemudian mobil listrik 5, akan 6. Sudah 5 dan akan 6. Sejalan dengan beroperasinya pabrik baterai mobil listrik, Presiden Jokowi juga menyebut saat ini sudah terdapat 59 pabrikan motor listrik yang beroperasi di dalam negeri. 5 merek mobil listrik, 1 bus listrik, dan 1 truk listrik. Presiden Jokowi mengatakan landasan tersebut sudah sangat baik mengingat penciptaan ekosistem kendaraan listrik di tanah air baru berusia 5 tahun. Untuk itu, ia pun meminta agar semua pihak menjaga laju pengembangan ekosistem kendaraan listrik agar tidak menemui hambatan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini pemirsa kita akan mengulas mengenai pabrik kendaraan baterai kendaraan listrik pemirsa yang dinilai akan segera beroperasi. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia segera terbentuk seiring dengan pabrik baterai mobil listrik yang akan segera dimulai aktivitas produksinya. Presiden pun menyambut dengan antusias terkait berproduksinya pabrik baterai mobil listrik karena ini akan menambah ekosistem pemirsa terkait dengan kendaraan listrik di dalam negeri, di mana sejauh ini sudah terdapat 59 pabrikan motor listrik yang berproduksi di dalam negeri, 5 merek mobil listrik, 1 bus listrik, dan 1 truk listrik. Sementara itu pemirsa terkait pabrik baterai mobil listrik terbaru, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pabrik baterai pertama di Indonesia tersebut akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, berada di bawah bendera Hyundai LG Indonesia Green Power yang berlokasi di Karawang. Tahap awal kapasitas pabrik mencapai 10 gigawatt. Adapun dalam fase pertama itu, Hyundai LG Indonesia Green Power menyerap investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika yang terdiri dari 32,6 juta sel baterai yang mampu menghasilkan kurang lebih 150.000 EV. Dan fase kedua diharapkan mulai pada tahun 2025 mendatang dengan peningkatan kapasitas produksi dari 10 gigawatt menjadi 20 gigawatt. Selanjutnya pemirsa, selain menyampaikan terkait aktivitas produksi pabrik baterai mobil listrik, Presiden Jokowi juga menyoroti kapasitas produksi mobil listrik di Indonesia. Lantas pemirsa, kira-kira seperti apa perkembangan dari pabrikan mobil kendaraan listrik di Indonesia baterainya pemirsa ya? Kita simak informasinya berikut ini. Dalam kunjungannya ke pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kapasitas produksi motor listrik dalam negeri. Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini tingkat produksi masih di angka 100.000 unit, jauh dari kapasitas produksi sebesar 1,6 juta unit. Dan kalau kita melihat, misalnya kayak kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda motor listrik, itu kita punya kapasitas 1,6 juta per tahun. Sekarang baru terisi yang berproduksi di sini baru kurang lebih 100.000. Artinya masih ada peluang yang sangat besar sekali.
Pemerintah Indonesia sendiri terus mendorong agar pabrikan motor listrik memproduksi unitnya di dalam negeri. Adapun bagi motor listrik yang memiliki tingkat komponen dalam negeri di atas 40% akan mendapatkan insentif yang diberikan kepada konsumen. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka penjualan motor listrik nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, Presiden Jokowi menilai Indonesia masih belum optimal dalam memanfaatkan kapasitas produksi motor listrik di dalam negeri. Dan angka tersebut pemirsa tergambar dari gap antara angka realisasi produksi dan kapasitas produksi motor listrik di Indonesia. Dengan adanya gap yang cukup besar antara angka produksi dan juga kapasitas produksi, masih ada peluang yang sangat besar bagi para pelaku industri terutama pabrikan motor listrik di Indonesia. Adapun sejauh ini berbagai merek dan juga jenis motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia adalah Volta 401, kemudian Celis X-Max, VR New Q1, United T1800 pemirsa, Gesit G1 dan Smooth Tempur Elvindo, kemudian Rakata, Polytron Evo dan juga beberapa jenis lainnya. Sementara itu pemirsa, di sisi lain program insentif pembelian sepeda motor listrik untuk mendorong elektrifikasi di sektor transportasi tercatat masih sepi peminat sejak program ini digulirkan pertama kali di Maret 2023. Padahal program tersebut mengalokasikan subsidi yang cukup besar yaitu mencapai 7 juta dolar Amerika Serikat. Maksud kami pemirsa 7 juta rupiah untuk pembelian satu unit motor listrik bagi masyarakat tertentu. Dari motor listrik kita akan beralih ke industri mobil listrik pemirsa, di mana Asosiasi Kendaraan Listrik menyatakan insentif pemerintah bagi mobil hybrid akan menghambat pertumbuhan industri mobil listrik di tanah air. Dan untuk lebih jelas mengenai hal tersebut pemirsa, kembali kita akan simak informasinya berikut ini. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Muldoko, mengatakan insentif mobil hybrid bisa membuat pertumbuhan mobil listrik tak berjalan baik. Hal tersebut ia sampaikan ketika ditanya mengenai upaya pemberian insentif untuk mobil listrik yang sedang dinanti oleh banyak produsen. Muldoko menyebut pemberian insentif untuk mobil hybrid perlu dipelajari, termasuk kegunaannya untuk lingkungan dan perekonomian. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa insentif mobil hybrid sedang dibicarakan oleh dua menteri. Sementara itu, menurut catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, mobil hybrid mengalami pertumbuhan penjualan lebih besar dari mobil listrik. Pada tahun 2022, penjualan mobil hybrid dan motor listrik tercatat di kisaran 10.000 unit. Kemudian pada 2023, mobil hybrid naik lebih dari 500% menjadi 54.179 unit. Sedangkan mobil listrik hanya meningkat 40% sebanyak 17.051 unit. Mobil hybrid sendiri berkontribusi 5,4% pada penjualan mobil semua merek pada 2023, sementara kontribusi mobil listrik hanya 1,7%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sebenarnya pemirsa, sejak tahun lalu pemerintah telah membicarakan tentang kemungkinan pemberian insentif untuk mobil hybrid, namun hingga kini aturannya belum juga terbit. Adapun pemirsa, jika aturan mengenai insentif mobil hybrid terrealisasi, maka kendaraan yang memadukan mesin pembakaran internal dengan teknologi elektrifikasi atau dikenal dengan hybrid ini bisa dijual di konsumen dengan harga yang tentunya lebih murah. Sementara itu sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah masih terus mengkaji rencana pemberian insentif untuk mobil hybrid, di mana insentif yang diberikan akan berupa PPN ditanggung pemerintah. Di sisi lain, Ketua Satu Gaikindo Jongki Sugiarto mengungkapkan bahwa memang sudah sewajarnya pemberian insentif juga ditujukan kepada mobil hybrid, di mana hal tersebut dikarenakan mobil hybrid hemat BBM dan juga rendah polusi. Ditambah mobil hybrid juga tidak memerlukan infrastruktur tambahan seperti pengisian baterai kendaraan listrik. Ya pemirsa, itu dia bagaimana perkembangan dari kendaraan listrik di tanah air, mulai dari motor pemirsa dan juga mobil. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini adalah solusi yang paling tepat untuk memajukan industri kendaraan listrik di dalam negeri, atau seperti apa pemirsa? Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama ya.